Indonesia itu negara hukum. Tetapi proses hukum di peradilan terang benderang memberikan vonis bebas. Di dalam persidangan itu terungkap di fakta persidangan bahwa sebenarnya korban ini tidak langsung dibawa ke rumah sakit. Dibawa ke mobil itu pun karena security. Dibawanya itu ke apartemen. Bukan langsung ke rumah sakit. Bukan langsung, dan itu dimasukkan ke dalam bagasi. Sebab kematian karena luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan tumpul sehingga terjadi perdarahan hebat. Saya kira publik Indonesia itu nggak oon ya, yang oon cukup si Oneng si kan, Oneng aja. puas. Pelakunya divonis bebas dan kita diam, kita tinggal menunggu waktu bahwa hal itu bisa terjadi pada diri kita dan keluarga kita dan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Teh Rike Diah Pitaloka, selamat datang di merdeka.com. Terima Selamat kasih, datang, apa Teh Rike. kabar besti-bestiku? Waduh. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Teh, Kenalin dong namanya siapa, perkenalan dulu. saya Angga Teh dan ini rekan Anggi. saya Angga dan Anggi. Asis. Angga dan Anggi. Enggak Jadi- dong, ini Muhammad Hasis ini. Iya, Teh. Ini menarik kedatangan Teh Rike nih. Yup. Sebelumnya pernah di podcast Jungto di Merdeka juga. Kali ini di podcast Merdekanya tentu kita pembahasannya agak lebih serius karena seperti yang kita lihat di layar nih. Yup. Ini pembahasan yang lagi harus banget dibahas, bukan viral lagi nih, harus banget dibahas. Iya. Di pekan ini Justice for Dini Sera. Yup. Dan juga sahabat Merdeka bisa support di change.org/justice for Dini Sera ya. Ya, Teh Rike. lihat di bawah ini ya. Mm-mm. Ini petisi yang kami galang. Jadi ketika langsung cerita ya. Boleh. Ketika putusan 24 Juli itu kemudian pemberitaan naik di 25 Juli. Saya shock sebenarnya. Waktu itu nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba saya dan staf medsos saya masuk mobil dan sama langsung baca berita tentang itu. Ya. Dan, direkomendasikannya langsung informasi itu. Enggak, langsung baca berita Langsung tentang baca, si Gregorius Ronald Tanur ini divonis bebas. Which is kasus ini kenapa mungkin selama ini kurang dapat perhatian publik karena CCTV itu udah beredar. Iya. Ya kan, secara logika awam maupun logika hukum nggak mungkin lah vonis bebas banget. Iya. Vonis bebas sebebas-bebasnya, bebas murni itu kayak nggak mungkin. Karena tuntutannya tinggi. Bukan soal tuntutannya, peristiwanya itu sudah seperti gelar perkara ke publik. Yang sudah terang benderang lah. Terang benderang. Pasti dihukum. Cetowel apa? Cetowelo-welo. Cetowel-wel. Nah, tahu ya pokoknya mah. Iya. Ya, jadi sebetulnya ketika putusan itu terjadi kaget lah. Saya langsung kemudian bikin konten Statement. saat itu juga. Saya naikin karena ini benar-benar tamparan bukan hanya bagi korban dan keluarga korban. Ini tamparan untuk kita semua. Yang dalam konstitusi dikatakan Indonesia itu negara hukum. Tetapi proses hukum di peradilan terang benderang memberikan vonis bebas kepada pelaku yang terindikasi kuat, CCTV-nya sudah beredar, berita pengantarnya itu sudah viral banget. Katanya no viral no justice. Tapi udah viral aja belum tentu ada justice, apalagi nggak viral. Jangan jadi berpikir nggak memviralkan isu-isu kayak gini ya. Berarti belum jaminan kalau nggak viral belum tentu ada justice itu. Iya. Apa penyebabnya? Ternyata tetap saja membutuhkan pengawalan seluruh elemen masyarakat, dukungan dari publik. Nah, waktu itu kemudian per hari ini si medsos saya yang kontennya ini udah 4 juta orang lebih yang nonton. Dalam satu hari itu hampir 1 juta ya pertama. Nah, baru respon orang kemudian lebih aware lagi. Lebih aware gitu karena jangan dibiasain lah ya kelakuan mau pejabat, mau keluarga pejabat, mau anak pejabat itu kemudian seenaknya. Makanya saya tegaskan ke anak-anak saya yang masih kecil sebenarnya jangan pernah pakai jabatan ibumu untuk pansos, untuk mendapatkan privilege. Ternyata itu jadi penting loh. Jadi penting. Nggak bisa karena kemudian orang tua punya jabatan semena-mena terhadap aturan begitu, karena merasa oh pasti
ini kan tidak ada bedanya secara saya dari sisi saya seorang ibu ya, melihat kasus yang terjadi pada David Ozora. Oh, David Ozora, oke. Itu kan pelaku juga bagaimana petantang petentengnya, anak pejabat juga tuh. Anak pejabat juga gitu. Jadi anak pejabat, lu sama aja sama warga yang lain. Ya tolong disampaikan bahwa anak pejabat itu tidak ada keistimewaan. Yang punya jabatan itu orang tuanya, dan jabatan itu adalah untuk melayani publik. Semua pejabat itu kan digaji negara, bukan hanya DPR loh. Selama ini yang selalu dikatakan DPR ini digaji negara, iya benar. Tapi yang digaji negara itu semua pejabat yang bekerja di kementerian, lembaga, legislatif, eksekutif, dan yudikatif dari atas sampai bawah. Kita ini digaji sama negara. Jadi anak kita nggak bisa seenaknya gitu. Karena kalau kasus seperti yang dilakukan oleh Gregorius Ronald Tanur, saya kira kemudian vonis bebas, sampai akhirnya saya ngumpulin semua berkas-berkas, ini baru dapat putusan nomor 454/2024/PNSB Surabaya. Coba saudara-saudara baca kalimat awalnya, pembukanya. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kasusnya udah gila-gilaan kayak gitu. Nah, ini di mana letak bukan hanya keadilannya loh, ketuhanan yang Maha Esanya tuh di mana? Gitu. Ini yang makanya kita pengen mengeksplor. Kan jadi marah-marah. Iya. Sabar, minum dulu. Sabar. Ini makanya yang pengen kita eksplor ya ya, soal setidaknya kita pengen eksplor itu soal poin-poin kok bisa ya bebas. Padahal kalau kita lihat prosesnya atau nanti Teteh bisa share soal kata kok bisa itu harusnya kan jelas fakta-fakta dalam persidangan yang disampaikan oleh jaksa maupun saksi ahli maupun bukti-bukti itu kan clear dan jelas. Tapi kok hasil putusannya itu kalau bahasa Pak Mahfud nggak masuk akal, nggak masuk akal di publik gitu. Tidak masuk akal hukum juga. Kalau akal publik kan ya orang bisa beda-beda ya, perspektif seseorang terhadap suatu hal itu bisa berbeda. Tapi ketika perspektif hukum yang berkeadilan, maka perspektif kita jadi sama. Gak ada, hukum itu kan untuk keadilan. Untuk keadilan. Ketika perspektif hukum untuk keadilan, maka ini gak masuk logika hukum yang berkeadilan. Kita jangan biasakan hanya berdasarkan logika personal, karena itu larinya asumsi. Nah, dari putusan majelis hakim ini menimbang bahwa setelah menelaah secara seksama dari uraian pertimbangan hukum yang didasarkan pada pemeriksaan di muka persidangan, majelis secara seksama menilai tidak terdapat suatu perbuatan terdakwa sebagai dalam uraian unsur kedua dakwaan penuntut umum yang membuktikan dapat memperlihatkan adanya perbuatan-perbuatan terdakwa dengan kesengajaan maupun niatan untuk membunuh, merampas nyawa orang lain, begitu. Dan kemudian gugurlah semua tuntutan jaksa penuntut umum begitu ya. Tetapi dalam persidangan itu juga misalnya kenapa salah satu pertimbangannya bahwa kurang lebih quote and quote ada itikat baik dari terdakwa untuk membawa ke rumah sakit. Di dalam persidangan itu terungkap di fakta persidangan bahwa sebenarnya korban ini tidak langsung dibawa ke rumah sakit, dibawa ke mobil itu pun karena security, dibantu security. Security yang meminta untuk bawa, karena tadi mungkin mau itu dugaan tuh asumsi. Tapi akhirnya dibawanya itu ke apartemen. Bukan langsung ke rumah sakit. Bukan langsung, dan itu dimasukkan kalau dari kuasa hukum ke dalam bagasi. Ya, tapi kemudian dia bawa ke apartemen, artinya satu tuh bahwa pernyataan dia membawa ada itikat baik ke rumah sakit, gugur dong. Menolong kan gugur dong sampai apartemen, dia malah naik ke atas, kurang lebih ditegur sama security dan pengelola apartemen. Nih orang bawa langsung ke rumah sakit. Jadi bawa ke rumah sakitnya juga karena pertama tidak langsung, kedua karena desakan pihak lain. Dibawa ke rumah sakit. Yang kemudian alasan pertimbangan yang meringankan berikutnya kalau saya tidak salah adalah menanggung semua biaya
Nah ini belum pernah diungkapkan. Oke. Tapi nanti itu dieksplor satu-satu. Saya mulai dari yang niat baik dulu. Yang soal ke apartemen itu menarik. Soal prosesnya dulu. Oke. Bahwa misalkan dalam putusan hakim salah satunya adalah menurut hakim itu kematian dini disebabkan oleh penyakit lain akibat meminum alkohol, bukan karena luka dalam atas dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Ronald. Ini yang juga bikin di Pak Ahmad Syaroni ya di DPR juga sampai umpatannya kasar tuh. Kalau kata Pak Ahmad Syaroni hakim brengsek, kata Pak Ahmad Syaroni ya, bukan kata Rike Diah Pitaloka alias si Oneng. Artinya kan sebenarnya kalau dari visum sendiri kan sebenarnya sudah bisa clear. Bisa terbaca gitu. Iyalah. Hasil visumnya dan itu ada, ini kan ada di juga dibacakan ada beberapa kali di dalam persidangan. Dalam fakta persidangan itu disampaikan. Jadi waktu itu kan ke Rumah Sakit Nasional Hospital kalau saya tidak salah. Tapi kemudian Rumah Sakit Nasional Hospital merujuk ke Rumah Sakit Sutomo. Dokter Sutomo begitu. Nah, di situ kemudian akhirnya diotopsi juga dengan beberapa proses yang cukup panjang sebetulnya. Tapi intinya bahwa di RSUD saya harus baca ini karena ini bahasa hukum ya. Bahwa di RSUD Dr. Sutomo dilakukan otopsi terhadap korban Dini Sera Afrianti oleh Dr. Reni Sumino SPFM MH dan sesuai dengan visum et repertum nomor KF 230465 diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Pertama, jenazah berjenis kelamin dan seterusnya, ciri-cirinya. Kedua, pada pemeriksaan luar ditemukan pelebaran pembuluh darah pada selaput lender kelopak mata dan selaput keras bola mata, bintik pendarahan pada selaput lender kelopak mata dan selaput keras bola mata, kebiruan pada ujung jari kaki tangan kiri, pucat pada ujung jari kuku kanan kiri. Kelainan di atas lazim ditemukan pada mati lemas, yang itu lazim pada mati lemas. Kemudian luka lecet pada dada, perut, lengan atas kiri, tungkai atas kanan dan kiri, tungkai bawah kiri akibat kekerasan tumpul. Luka memar pada kepala, telinga kiri, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas kanan, lengan atas kiri dan tungkai atas kiri akibat kekerasan tumpul. Ketiga, pada pemeriksaan dalam ditemukan pelebaran pembuluh darah pada otak, usus halus, usus besar akibat mati lemas. B. Resapan darah pada kulit bagian dalam kepala, resapan darah pada kulit bagian dalam leher, resapan darah pada otot dada, resapan darah pada tulang iga kedua, ketiga, keempat, dan kelima kanan. C. Luka memar pada bagian bawah paru kanan dan hati akibat kekerasan tumpul. Bukan karena alkohol ya. Luka robek pada hati akibat kekerasan tumpul. Pendarahan pada rongga perut kurang lebih 1.200 ml. Kemudian keempat, pada pemeriksaan tambahan ditemukan betul ada lambung ada alkohol pada lambung dan darah. Namun ada pelebaran pembuluh darah pada otak besar, hati, ginjal kanan dan ginjal kiri. Pendarahan pada tempat pertukaran udara paru kanan bawah dan paru kiri atas. Sebab kematian, ini yang nomor 5 yang penting. Sebab kematian karena luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan tumpul sehingga terjadi perdarahan hebat. Oleh karena itu, berdasarkan visum et repertum ini, maka kemudian JPU menilai perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 351 ayat 3 KUHP. Ya, semuanya ini ada soal dari mulai kejadian itu kan yang saya bacakan tapi visumnya saja. Tapi sebetulnya kronologis gimana ada pukul, dan itu di quote and quote diakui dalam persidangan. Ada penganiayaan segala macam. Iya, pijakan hakim dalam pertimbangannya itu ataupun dalam putusannya kan justru tidak mengesampingkan soal hasil visum seolah-olah begitu. Justru itu saya kira publik Indonesia itu nggak oon ya, yang oon cukup si Oneng kan, Oneng aja. Puas. Jadi sebenarnya ini adalah suatu fenomena yang kita tidak bisa tinggal diam. Semua berbagai pihak harus bergerak, terutama institusi-institusi yang memiliki otoritas. Karena itu kita kemudian melaporkan ke
Komisi Yudisial. Komisi Yudisial itu juga tugasnya penting adalah untuk melakukan investigasi dari sisi etik murni ya. Dari sisi etik murni ini dengan adanya aturan mengenai kode etik dan pedoman perilaku hakim. Itu ada aturannya begitu. Ini ada brosurnya ya, saya bawa tuh. Lengkap pokoknya, biar nggak asal jeplak. Semuanya. Ini urusan nyawa rakyat soalnya. Betul. Nah ini kemudian ketika kami beberapa hari lalu ke Komisi Yudisial begitu, pada tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 10 diterima oleh Ibu Siti Nurjana, Wakil Ketua KY, Ibu Hendar Bani, Kepala Biro Investigasi, dan Ibu Nini, Kabag Pemantauan Hakim. Di situ dijelaskan bahwa sebetulnya KY, semoga ini benar ya, sudah membentuk 2 tim. Pertama adalah tim investigasi, yang kedua tim pengawasan hakim. Dari hasil rekomendasi Komisi Yudisial ya, karena Komisi Yudisial kita catat, kita rekam semua statementnya, menyatakan bahwa ini terindikasi kuat ada kejanggalan di dalam keputusan ini. Hanya dari Komisi Yudisial itu nanti kemudian sifatnya rekomendasi kepada Mahkamah Agung ya. Mahkamah Agung lah yang kemudian akan memberikan semacam sanksi terhadap perilaku hakim. Jadi kita jangan hanya fokus pada perilaku terdakwa, tetapi kita juga yang juga penting menjadi nasib peradilan Indonesia ke depan adalah perilaku hakim. Perilaku hakim, perilaku penegak hukumnya, begitu. Nah, kemarin tanggal berapa? Kemarin tanggal 31. Tanggal 31 Juli kuasa hukum beserta keluarga korban juga ke Mahkamah Agung untuk menyampaikan laporan ke Badan Pengawas Hakim. Nah, ini perlu kita kawal. Kenapa tidak melalui banding di pengadilan tinggi? Karena putusannya vonis bebas. Jadi harus kasasi. Nah, sebelum kasasi itu saya bicara dulu persoalan jangan sampai dalam rekomendasi Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung dua-duanya ini bentuk tim. Nah, jangan nanti berkomunikasinya itu pada saat putusan kedua tim yang dibentuk 2 lembaga ini sudah sekarang pun harusnya mereka sudah komunikasi karena lokus peristiwa lalu kemudian subjek penyelidikan itu kan sama. Jangan sampai ini ada dua putusan yang berbeda. Kayak di film-film silat karena nggak kayak film kerajaan Cina gitu. Ini kayaknya udah diatur. Aku lagi nonton itu sekarang. Karena nggak cukup, misalkan cukup ke Badan Pengawas Mahkamah Agung misalkan untuk memfollow up kasus hakim ini. Semua lini termasuk ke KPK juga direncanakan sudah. Jaringan Justice for Dini Sera akan juga melaporkan dugaan ya, karena secara logika kita, saya nggak tahu latar belakang pendidikan hukumnya ini bagaimana gitu ya, karena ini kalau kita lihat sangat terang benderang gitu tadi ya. Jadi antara KY dengan MA itu saya harap betul-betul dari sekarang sudah terjadi koordinasi ya untuk sesuatu yang diteliti sama. Tapi kalau ke KPK juga menarik sih Teh, karena ini mungkin ini asumsi yang publik juga harus mungkin juga banyak lah yang dibahas. Ketika tuntutan 12 tahun dan menjadi bebas, itu kan mungkin candaan di publik atau asumsinya ini per tahun berapa gitu kan, ada dugaan-dugaan seperti itu mungkin kan. Kalau menurut Erika gimana tuh? Ya karena kalau lihat tuntutannya nih Teh, saya baca nih Teh, JPU dalam tuntutannya itu 12 tahun penjara ya kan, dan restitusi untuk keluarga ahli waris itu senilai 263 juta, subsidiar 6 bulan kurungan ya, dan dakwaannya itu pasalnya berat loh. Pasal 338 KUHP, kedua pasal 351 ayat 3 maupun ketiga pasal 359 KUHP dan 351 ayat 1 KUHP. Pasal ini kan tentang pembunuhan, penganiayaan berat dan ancamannya segala macam itu. Artinya sebenarnya proses hukumnya ini
Yang dilakukan jaksa kan sebenarnya sudah tepat, benar gitu dengan ancaman tuntutannya. Tapi artinya sebenarnya jaksa juga sudah menyampaikan bukti-bukti yang kuat jaksa kan. juga. Nah, ini juga penting saya kira, tapi kita bedah satu-satu. Tadi sudah KY, MA sudah, lalu kemudian yang juga penting adalah kesimpulan rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR RI dengan keluarga almarhum Dini Sera dan kuasa hukum 29 Juli 2024. Karena lembaga-lembaga yuridis tadi, lembaga-lembaga hukum, institusi-institusi hukum adalah mitra Komisi 3. Ya, jangan cuman pas minta anggarannya aja. Ya, mitra jangan cuman pas minta anggaran. Tapi peristiwa hukum itu adalah peristiwa yang direspon dengan baik, dan saya memberikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota Komisi 3. Mereka kesimpulannya adalah merekomendasikan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial segera memeriksa para hakim, Ketua Majelisnya Erin Tuah Damanik, anggotanya Mangapul dan Heru Hanindyo, yang termasuk dalam Majelis Hakim perkara almarhum Dini Sera sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kedua, Komisi 3 DPR RI meminta Jaksa Agung untuk mengajukan kasasi dengan memori kasasi yang kuat sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan kemudian mengajukan pencekalan terhadap saudara Gregorius Lonatanur kepada Kemenkumham sesuai ketentuan perundang-undangan. Komisi 3 DPR RI yang ketiga mewajibkan LPSK untuk memberikan perlindungan terhadap keluarga korban dan saksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Marilah kita mulai membedah satu-satu dari sini, nih belum diomongin nih. Panjang. Belum pernah diomongin. Pertama ya, kasasi. Ini kan udah kita juga dorong kasasi, publik juga dorong kasasi, karena nggak bisa banding langsung kasasi karena vonis bebas itu tadi. Nah, pertama, apakah sudah dilakukan kasasi? Kasasi itu bisa dilakukan kalau saya tidak salah 14 hari setelah putusan, artinya setelah 24 Juli. Dan untuk itu maka kemudian berkas resmi dari pengadilan dikirim resmi kepada kejaksaan. Putusan salinannya salinannya bukan dikirim karena kita temen nih, kirim lewat WA, nggak bisa. Soft copy-nya misalkan. Nggak bisa. Saya udah dapat kan putusannya nih. Tapi kan ini bukan dasar hukum karena surat menyurat administrasi negara itulah yang kemudian menjadi kekuatan hukum untuk kemudian jaksa melakukan kasasi. Ini jangan sampai lewat 14 hari kan? Iya, sampai hari ini sih katanya belum. Saya nggak tahu ya. Nanti kita telusuri lagi. Saya mau ke Surabaya sekalian ngecek kalau sampai minggu depan nggak ada. Udah sepekan lewat ini. Nggak, dari 24 Juli udah lebih lah ya. Udah berapa hari? Tolong hitung guys. 8 hari. 8 hari. 8 hari. Berarti sisa 6 hari ya. 6 hari lagi. 6 Seminggu hari lagi. Dan memori kasasi itu menjadi penting. Untuk ada kasasi itu ya harus ada putusan ini. Kalau nggak ada berarti nggak bisa melakukan kasasi. Yang kedua, pencekalan terhadap saudara Gregorius Lonatanur. Kemenkumham sampai hari ini Sekyu Dirjen Imigrasinya belum mengeluarkan statement. Padahal pemberitaan Komisi 3 ini saya kira masif. Ya, pimpinan bahkan karena rapat di masa reses. Susah loh rapat di masa reses. Dan itu saya singa-singa semua tuh yang lagi rapat. Rapat di masa reses itu harus persetujuan pimpinan DPR. Untuk kasus ini khusus pimpinan DPR-nya datang loh. Pak Dasko tuh datang. Ya, untuk memperlihatkan pentingnya ini. Dan saya kira Kemenkumham terutama Dirjen Imigrasi statement dong gimana untuk pencekalan ini. Ya, karena ini bahwa ini putusan vonis bebas. Iya, tetapi kan kontrol publik ini saya kira cukup masif. Ini orang kalau lari. Tapi kalau proses cekal itu bisa dilakukan di Kemenkumham kan kalau sudah ada proses di kasasi teh. Nggak mungkin ada proses di kasasi, proses cekal itu berlangsung. Dalam beberapa kasus misalnya indikasi kasus korupsi kan kita bisa meminta. Ya, DPR bisa meminta. Tapi kalau prosesnya itu berjalan, sedangkan proses kasasinya kan masih dalam tahap rencana. Enggak, bisa aja kalau DPR yang. Kalau DPR yang minta bisa. Beberapa kali kita bisa. Bisa beberapa kasus yang sebenarnya masih diduga, belum ada proses sidang, misalnya kasus apa ya? Saya minta pencekalan terhadap misalnya
dalam kasus Pak Timah misalnya itu kan Iya. kalau didengar statement saya meminta pencekalan terhadap mereka yang terduga begitu. Padahal proses persidangan juga Belum waktu itu dimulai. kan baru mulai ya, Iya. belum sampai ada putusan malah Oke. kayak gitu. Nggak ada yang nggak bisa lah. Iya. Iya. Kalau ini kan Benar, untuk benar. ke apa? Jangan terlalu normatif tapi minim terhadap keadilan itu penting. Iya. Hukum progresif itu harus berani menerobos administrasi yang justru menjadi sekat tegaknya keadilan. Kalau kemudian giliran kayak gini tertib hukum lu. Ini jangan-jangan temennya Temennya 3 hakim lu ya. 3 hakim. Temennya 3 temennya hakim. 3 hakim Ya, yang memang, kata Mas karena Roni. begini, siapa? Enggak. Enggak, Saroni. Bang Saroni. Brengsek. Ya Breng. karena kan akan selalu publik itu kan terbentur dengan itu sudah putusan hakim walaupun ada Nggak rekomendasi ada dari lah, Komisi udahlah 3. sekarang di MK aja apa bisa diubah urusan nyawa orang kayak gini. Kalau MK bisa diubah. menurut saya dan MK udah 8 kali amandemen loh tanpa Iya. melalui MPR, Undang-Undang Dasar itu bahasan nanti lagi. Ya, Oke. Jadi malah kemana-mana. Nah, jadi yang ketiga adalah LPSK juga belum ada, Belum saya kira ada statement. belum ada statement resmi. Nah, lewat Merdeka podcastnya merdeka.com. Podcast Merdeka. Podcast Merdeka ini saya kira dalam kesempatan ini kita suarakan juga bagaimana proses pencekalan itu, Ya. kemudian juga dari LPSK perlindungan terhadap keluarga korban dan saksi dan juga kuasa hukum. Ya. Jangan sampai ini kemudian kayak malpraktek di dalam kedokteran begitu. Jangan sampai ada malpraktek peradilan. Ya, malpraktek Ngeri peradilan tuh. ini jangan sampai karena berurutan nih bebas ya, yang di Jombang bebas, Iya. yang di Blitar bebas begitu. Jawa Timur hukumnya lagi disorot banget berarti. Ya, Jawa Timur juga artinya ini ada sesuatu bagaimana Forkompindanya ya mohon dukungannya untuk bergerak dalam persoalan ini. Nah, saya kembali lagi kepada alasan kenapa bisa bebas. Yup. Salah satunya adalah karena perilaku sopan ada nggak ya? Ya. Ini lagi musim Ini juga kan- nih sopan. Ini tadi kan sebenarnya sempat dibahas itu soal melakukan pertolongan terhadap korban Iya. di masa-masa kritis walaupun nanti bisa dieksplor bener nggak gitu. Padahal tadi ada dorongan dari security Iya. plus salah satu pertimbangan hakim adalah soal membantu pembiayaan rumah sakit. Iya. Nah, ini belum Faktanya pernah gimana, kita Bang? angkat di Karena mana-mana. yang menarik karena sebelum ke rumah sakit ke apartemen, nah itu ngapain ke apartemen gitu si mungkin terdakwa? membantu korban tidak disuruh beli bensin kayaknya. Karena nggak diajak patungan. Jadi, Enggak maksudnya? jadi naik mobilnya itu dia korban ini nggak bayar beli bensin, bensinnya ditanggung oleh terdakwa. Kan gitu. dari situ udah kelihatan niat baiknya itu di mana gitu. Itu pertanyaan besar sih. Kalau memang ya dalam keadaan emosi marah, memang terjadi penganiayaan misalnya gitu teh. Mungkin orang yang normal gitu ya akan Nih ya, sadar dan aku mengantarkan ke liatin rumah ya. sakit mungkin ya. Iya, jadi biayanya tuh menanggung pembiayaan mana? Ya. Dari otopsi juga ini luar biasa ya, sahabat saya Dimas Semahura Al-Faruq ini dia bukan hanya menyusun bagaimana Iya. persoalan hukumnya ya, tetapi benar-benar memberikan bantuan secara moral dan material kepada keluarga. Otopsi dia yang nanggung, Harusnya negara yang nanggung. Iya. harusnya negara. Saya beberapa kali mengajukan otopsi untuk kasus korban pekerja migran Indonesia khususnya dari Timur Tengah. Ya kita nggak bayar. Ya karena itu apa ada indikasi terjadinya pelanggaran hukum atau kematian tidak wajar ya memang harus diotopsi begitu. Iya. Itu bukan kita yang bayar tapi Tapi negara. Rasanya anggaran untuk itu juga sebetulnya harusnya ada. Nah ini di Komisi 3 nanti kalau emang nggak ada anggaran untuk kasus kayak gini jangan bebanin sama orang, malu. Iya. Malu, negara masa nggak punya iya. duit? Iya, masa yang orang judi online aja mau dikasih duit negara. Aduh, korbannya ya. Ya ampun. Nah, Lanjut, ini Teh. saya perlihatkan yang otopsi juga itu kuasa hukum Mas Dimas. Kemudian ini hari Kamis tanggal 5 bulan Oktober Iya. disalurkan biaya-biaya dengan rincian. Biaya pelayanan rumah sakit 3 juta, biaya pemeriksaan laboratorium dan 2 kain jarik 1,9 juta. Supporting ambulans 10 juta. Iya. Sampai bawa ke Sukabumi. Iya.
Uang saku keluarga korban 5 juta. Total biaya 20 juta. Pribadi. Ditanggung ya ini Dimas Cemahura Al-Faruq kepada Tuti Herawati itu ibunya almarhumah yang harus bolak-balik dia ke almarhum ya ke Surabaya si ibu ini, padahal dia dalam kondisi sakit kanker, tapi nggak ada seorang ibu pun yang nerima anaknya mendapatkan perlakuan seperti itu. Dan tanggal 29 Juli itu bertepatan dengan 100 hari meninggalnya ibunya almarhumah. Ibu Tuti. Jadi si ibu ini meninggal sambil dia memperjuangkan keadilan untuk anaknya, dia juga sedang berjuang melawan kanker. Dan beliau juga sudah meninggal. Nah, uang itu diberikan, jadi kalau melihat dari sini, ini ada kwitansi pembayaran Rumah Sakit Sutomo begitu, forensik ya. Nih bayar forensik ada, yang bayar juga sama, bukannya terdakwa begitu. Dan ini juga ada pemeriksaan laboratorium. Ini semuanya tuh lengkap. Semuanya lengkap buktinya, Pak Hakim. Jadi dibayar sendiri semua sama kuasa hukum. Bukan sama terdakwa, bukan sama keluarga bukan sama pelaku. Enggak, yang tadi itu loh kan, vonis itu seperti itu salah satunya karena dianggap sudah membantu membiayai. Ternyata Pak Hakim, mungkin kita publik dan saya pribadi bertanya, yang dibiayai sama terdakwa ini siapa sebenarnya? Ya itu Teh, itu pertanyaan besar juga, karena ya kalau misalnya menurut tim kuasa hukum kita bayarin semua dan pelaku nih ngapain gitu, cuman nganterin terus nangis kalau di video ya. Sama beli bensin mungkin. Iya. Nah, dia bantunya di mana? Beli bensin. ya miris banget sih. Nggak, ini sih udah kebangetan lah kalau menurut soal saya. Kebangetan ini Teh, saya mau tanya gini Teh, soal fakta-fakta bukti, kan ada putusan hakim itu kan pakai rasa ya. Rasa keadilan. Iya, rasa keadilan kan harusnya itu clear lah ketika seorang hakim. Perwakilan Tuhan di dunia loh sih. Iya. Teh Rike ngelihatnya ya, apa yang diambil putusan oleh 3 hakim ini itu menurut Teh Rike itu apa gitu dalam pikirannya, dalam amar putusannya kok berbelok jauh ya dari tuntutan, dari fakta hukum yang tadi kita paparkan di sini gitu. Apa tidak melihat itu atau mengesampingkan semuanya itu, kok ada putusan yang begitu gitu loh. Kok kayaknya gampang banget. Plus satu kedua ini kan desakan publik, sorotan publik ini kan luar biasa loh Teh. Dalam kasus ini ya. Dan nggak masuk akalnya di publik ini kan besar gitu. Nah ini kok pertanyaan bisa gitu? Pertama, pertanyaan itu lebih tepat diajukan kepada 3 majelis hakim yang seperti Bang Ahmad Saroni bilang, majelis hakim brengsek, kata Pak Saroni, bukan kata saya. Tetapi kalau dari sisi saya, mungkin saya akan menyampaikan dari hasil riset saya, S2 saya, tesis saya yang berjudul Banality of Evil, kejahatan yang lahir dari kedangkalan berpikir. Ini bukan karena orang itu nggak sekolah, bukan secara tingkat ekonomi itu rendah, tetapi ada proses di dalam suatu sistem bernegara yang membuat orang tidak lagi bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang indah, mana yang jelek begitu. Disebut dengan dangkal, banality of evil, kejahatan yang lahir dari kedangkalan berpikir. Ini riset serius loh, saya membandingkan mekanisme yang dilakukan oleh Hitler dan Nazinya. Jadi saya nggak main-main ya. Mungkin dari sisi saya bisa menjawabnya, inilah salah satu contoh banality of evil. Apa penyebabnya dari sistem ketertundukan terhadap hukum yang absolut, tanpa mampu membedakan bermoral atau tidak, etis atau tidak, yang kemudian kalau kita tarik pada teori Immanuel Kant, yang legal itu belum tentu bermoral, akhirnya memang benar seperti ini. Legal ya legal, ini ada putusannya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, legal kan. Tapi apakah ini bermoral, apakah ini etis, belum tentu. Belum tentu, sehingga kemudian penyebabnya adalah
mandulnya nurani kalau dari hasil tesis Iya. saya. Nah, ntar bukunya saya kasih ya. Yup. Siap. Jadi Hasil tesis. mandulnya nurani itu seharusnya bekerja untuk memperingatkan kita kalau nurani kita berfungsi, jangan melakukan A, jangan melakukan B. Nah, nurani itu bekerja yang mandul itu tuh setelah kita melakukan. Iya. Kadang juga tidak, misalnya dia tidak minta maaf sama sekali, nggak ada tuh permintaan maaf kepada keluarga yang miskin itu, Iya. ya, dari si anak orang kaya dan keluarganya ini, kata keluarganya nggak ada. Dan kemudian balik lagi dari sisi hakimnya juga tidak merasa bersalah, bahkan kalau saya tidak salah, ketua PN-nya Ketua PN. justru melakukan pembelaan. Iya. Pembelaan bahwa bla bla bla, padahal dia baru kerja di situ 3 bulan. Kayak orang lama aja, kayak udah Iya, ngerti aja. ya, ya. tapi Iya. sebenarnya juga kan dia sebagai pimpinan bisa men-tracing satu persatu Iya. siapa majelis hakim yang ada di pengadilan tersebut. Gampang kok nelusurinnya. Ya, apakah jejak digital? Ya, alhamdulillah. Ini pentingnya media sosial, Iya, benar. media di era digital, bahwa jejak digital itu tidak bisa dihapuskan begitu. Jadi kalau saya ditanya kenapa, saya nggak tahu, itu tanya ke hakimnya. Tapi kalau dari sisi keilmuan yang saya pelajari, ya itu adalah salah satu contoh indikasi banality of evil, kejahatan yang lahir dari kedangkalan berpikir. Wow. Terjawab. Kalau Ya, versi- karena saya tadi underline soal nurani teh. Iya. Saya lanjut soal underline soal nurani itu. Teh Rike capek-capek untuk mendorong soal justice for Dini Sera ini. Sebenarnya kan di DPR kan sebagai komisi 6 ya. Nah, Nah, ini soal dorongan bantuan hukum lah untuk ini untuk publik. ke publik. Ini nanti apa teh? Karena nurani itu juga tergerak atau gimana? Apa sih yang Enggak, sebenarnya kan latar ini belakangnya bukan apa kasus gitu? pertama. Oh, Saya Justice for Dini Sera, Justice Iya. for Baiksu Nuril, Justice for Valencia. Baik Nuril. Justru itu Justice karena for kita melihat Bidan, banyak D4 ya, pendidik banyak. nih yang SK-nya nggak Betul. dikeluarin padahal Iya. udah ujian begitu oleh Kemenkes. Iya. Ini juga jangan sampai ini Kementerian Kesehatan Iya. Justru itu karena membuktikan ada banyak banality of melakukan evil. banyak hal itu tadi. Kita Kenapa mau nanya gitu? iya kenapa Iya. gitu. Capek-capek aja gitu. Kan padahal backgroundnya anggota DPR udah nyaman. Ini kok harus belain Nah, bantuin ini hukum yang ini loh. nih. Dia anggota DPR udah nyaman. Jadi anggota DPR tuh bukan mencari kenyamanan, menarik. Besti. Kita bahas sedikit soal Terika Yap. ya. Kenapa tuh? Kok nggak nyaman? Bukan nggak nyaman ya, karena memang pertama nih, Iya. kita ini kan pegawainya rakyat sebenarnya. Iya. Kan udah digaji sama rakyat. Misalnya kita punya pegawai nih. Kalau pegawainya nggak kerja tapi nerima gaji, kamu mau terima nggak? Ya iya sih. Pasti nggak mau kan? Gabut banget. Ya, orang bilang ya lu cuman bisa ngomong. Ya parlemen itu asal katanya parle Iya. itu bicara. Bicara. Kalau anggota DPR ngomong aja nggak mau, pembelaan itu. Oke. Pembelaan lewat ucapan seorang anggota DPR itu bukan obrolan omong kosong warung kopi loh. Iya. Tapi dia memiliki kekuatan untuk mengintervensi keputusan yang tidak adil menjadi adil. Buktinya nih Komisi 3 ya kan? Iya. Seenggak-enggaknya semua langsung bergerak nih, mitra Komisi 3 misalnya begitu. Nah, kalau secara pribadi dikaitkan, ya saya tidak bisa memisahkan dari pekerjaan saya sebagai wakil rakyat saat Iya. ini. Kemarin ada yang nanya, emang lu komisi berapa sih? Emang tuh orang dari dapil lu gitu. Dan saya merasa bahwa Iya gitu juga tuh maksudnya. saya itu orang yang sangat bangga Iya. dengan jabatan yang Allah kasih kesempatan menjadi wakil rakyat Iya. Republik Indonesia. Jadi daerah pemilihan itu di DPR hanya zonasi pada saat pemilihan, tapi kerjanya itu Se-Indonesia. Republik Indonesia begitu. Nah, mungkin juga karena hal-hal seperti ini menjadi pengalaman fenomenologis atau pengalaman personal saya yang hari-hari dari kecil itu dilibatkan oleh orang tua saya yang juga sering memberikan bantuan hukum secara pro bono. Oke. Ya, ayah saya adalah seorang pengacara, pengacaranya untuk kasus-kasus seperti ini ya,
untuk membantu orang-orang yang tidak memiliki kekuatan untuk untuk mencari keadilan di pengadilan begitu. Dan ketika kecil itu ayah saya selalu kantornya itu di rumah. Jadi saya tukang nganterin air. Aduh, merinding gue sebagai bapak ya. Sebagai nganterin air, terus kalau ini pergi dulu, dengerin dulu ini rame gitu. Jadi alhamdulillah sih, saya mungkin juga ya Allah sudah kayak ayah saya udah melatih duluan dari kecil ya, dari kecil. Bahkan yang paling dahsyat lagi dari almarhum ayah saya itu adalah kalau ada sidang-sidang seperti ini, kan anak kecil emang nggak boleh ada di ruang sidang. Pada saat itu Terika usia berapa tuh? SD kelas 2. Dari kelas 2 saya udah, ntar Neng nontonnya Neng, tapi kamu ngumpet-ngumpet. Ini ada sidang ini rame gitu, dari sidang konflik lahan petani, sidang-sidang kasus seperti ini, kekerasan atau orang miskin yang kriminalisasi terhadap mereka yang papa. Bahkan uang sidang aja papa saya yang bayarin gitu. Jadi sampai cita-cita saya itu sebenarnya jadi pengacara, jadi lawyer. Tapi setelah 15 tahun di DPR, saya berpikir sebenarnya ini jadi cita-cita saya berikutnya. DPR Republik Indonesia itu sebenarnya lawyer atau kuasa hukumnya rakyat. Itu cita-cita aku, Besti. Bayangin. Makanya itu kita kan sebenarnya juga ada persidangan. Ada persidangannya bisa terbuka atau tertutup. Ada majelis hakimnya gitu, kalau kita pansus atau panja ya kan. Ada pimpinan dan anggota, kita memanggil saksi-saksi kan sama. Konsepnya sama. Konsep sebenarnya tuh seperti mekanismenya sama. Nah, oleh karena itu ketika kita menuntut ada hukum yang adil di ruang persidangan yang namanya pengadilan, makanya kemudian kalau dalam pikiran saya, maka keputusan-keputusan di DPR yang sebenarnya keputusan di DPR itu memiliki kekuatan hukum kan, termasuk penentuan penerima subsidi, termasuk tapera dijalankan atau tidak, termasuk apakah yang judi online dapat bansos atau tidak, apakah judi online itu bisa dibubarkan atau tidak, disuruh dibubarkan tetapi izinnya misalnya ada di OSS, orang bisa buka judi online, apakah itu melanggar undang-undang ITE? Ya jelas melanggar undang-undang ITE. Nah, keputusan-keputusan itu kan keputusan hukum. Di Indonesia sebagai negara hukum sebenarnya tidak bisa hanya dilihat di pengadilan. Secara garis besarnya ini adalah sistem hukum ketatanegaraan yang tercermin di dalam sidang-sidang DPR. Saya 15 tahun loh saya mikir, ini sebenarnya gue udah bisa jadi lawyer nih. Tanpa saya harus jadi lawyer beneran. Kuliah hukum atau sebenarnya kita masing-masing anggota DPR ini udah dikasih kesempatan untuk membela yang benar, yang adil. Berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nanti ditambahin fungsi DPR selain pengawasan ya tadi harus satu pembelaan. Ada dong, membela kepentingan kan di sumpah jabatan. Karena selama ini misalkan untuk definisinya kan hanya pengawasan, taunya. Enggak, di sumpah jabatan ada pembelaan. Membela kepentingan rakyat. Kurang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Setia pada konstitusi. Nah, setia kepada konstitusi jadi penting loh. Karena apa? Karena dalam hierarki hukum, peraturan perundang-undangan dibedain nih antara hukum dengan peraturan perundang-undangan. Karena KUHP, kitab undang-undang hukum perdata, kitab undang-undang hukum pidana itu kan undang-undang sebenarnya. Peraturan perundang-undangan. Nah, kita ini kadang dibikin agak siwer gitu. Ini bukan hukum, ini cuma undang-undang. Loh, hukum itu ya bentuknya sebetulnya seluruh peraturan perundang-undangan. Dan peraturan perundang-undangan diatur di dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di pasal 7-nya ada hierarki. Hierarkinya itu diawali dengan konstitusi. Kemudian konstitusi, TAP MPR, undang-undang, sampai terus ke peraturan bupati wali kota. Nah, di penjelasannya ini tidak boleh yang di bawah bertentangan dengan yang di atas yaitu konstitusi. Maka ketika ntar nonton ya pas sumpah jabatan 1 Oktober aku kepilih lagi. Oh iya. Nah, itu penting. Selamat. Nggak, tapi pasti nanti di mereka live kita.
pelantikan kita live. Dan penting untuk ada kalau Merdeka Live, gue bocorin di sini lagi, ntar jadi nggak eksklusif. Nggak apa-apa. Ya, soroti tentang sumpah jabatan DPR maupun presiden. Oke. Karena itu nggak pernah ada yang secara detail menyoroti apa sih sumpah jabatan, dan itu pakai kitab suci masing-masing. Tapi kita diwakili sama yang di depan. Nah mungkin nanti dibuat aturan masing-masing bawa kitab suci sendiri-sendiri. Karena yang megang itu yang di depan. Biar nggak belok-belok harus bawa kitab suci sendiri. Karena merasa nanti nggak disumpah nih saya. Iya karena kan enggak, orang dia yang megang. Iya. Kitab Orang suci, diwakili. orang gue mah enggak, santai aja gitu. Itu jadi penting. Jadi kemana-mana. Tapi kenapa kalau ditanya di luar apa yang terjadi dengan masa kecil saya, orang tua saya memberi contoh seperti itu, ya. Dan kenapa kadang saya melakukan pembelaan terhadap hal-hal yang di luar komisi yang saya ditugaskan begitu, menurut saya itu adalah bagian dari sumpah jabatan, setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai hukum tertinggi gitu. Justru kalau kita nggak begitu, tapi kan bicara juga nggak bisa asal jeplak. Nah, yang terakhir saya memberikan ucapan terima kasih untuk semua teman-teman jejaring dari aktivis, teman-teman media, terutama merdeka.com yang luar biasa sering bantu, bahkan dalam kasus ini, dalam kasus Dini Sera, juga akademisi. Kita sedang memperjuangkan melakukan eksaminasi seperti gelar perkara, tapi di kampus-kampus. Ini sudah ada beberapa universitas, khususnya Fakultas Hukum, yang sedang melakukan komunikasi dalam kasus Dini ini. Dalam kasus Dini Sera. Dan itu kita harapkan bisa menjadi kekuatan bagi memori jaksa ya. Memori kasasi. Dalam memori kasasi, karena ini dilakukan di ruang publik terbuka, begitu melibatkan pakar hukum dan sebagainya, juga insya Allah kita bisa mendatangkan keluarga dan saksi lainnya. Kami sedang mengejar secara lengkap bukti-bukti ini. Ini juga menjadi penting manakala nanti peradilan kita mengalami banalitas tadi ya, banalitas kejahatan gitu. Masuk angin juga nggak tuh? Kita bisa dibantu oleh teman-teman akademisi untuk persidangan yang lebih adil. Semoga ada keadilan di kasasi nanti ya Teh ya. Amin. Dan semoga bukan hanya artinya pengawasan bukan hanya kepada majelis hakim yang ketiga ini, tapi juga kepada komisi yudisial, kepada Mahkamah Agung ya. Jangan sampai kemudian ini ada hasil investigasi yang berbeda begitu. Dan semangat terus untuk sahabat-sahabat perjuangan di jaksanya, di Kejaksaan Tinggi Surabaya, juga di Kejaksaan Agung. Mudah-mudahan juga jaksanya juga ya kita awasin aja semua ya. Dan publik juga harus disorot terus. Dan juga awasin saya. Iya, kalau anggota DPR jangan wajib. Saya nanti dibeliin bensin. Aduh. Terika, terima kasih. Sahabat Merdeka, jangan lupa untuk support di change.org Justice for Dini Sera. Jadi di sini teman-teman sahabat Merdeka bisa support, termasuk juga support Terike dan teman-teman ya, biar kasus ini keadilan untuk Dini Sera. Ya, terakhir kenapa ini menjadi penting, seperti saya sampaikan di beberapa kesempatan, ketika terjadi indikasi kuat kasus penganiayaan, kasus kekerasan ekstrim, termasuk penghilangan nyawa seseorang, namun pelakunya divonis bebas dan kita diam menjadi silent majority, kita tinggal menunggu waktu bahwa hal itu bisa terjadi mungkin suatu saat pada diri kita dan keluarga kita, dan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Yang kedua, ketika kejahatan ekstrim seperti ini vonisnya adalah vonis bebas, maka kejahatan-kejahatan lainnya itu juga dianggap sesuatu yang lebih lumrah lagi. Semoga nggak terjadi.
Ya, Ya. makanya berjuang. Udah ngisi petisi belum? Oh, udah. Bohong. Bohong. Udah nanti kita habis podcast Tuh kita kan, isi. tuh kan, Oke, isi petisi makasih. ya, isi petisi Justice for Dini Sera. Terima kasih Terika. Makasih, Terima kasih Terika. sahabat Merdeka. Sampai jumpa Assalamualaikum di podcast Indonesia. Merdeka selanjutnya. Love bestie. Makasih, Makasih. Terry.